wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin membahas tentang budidaya ikan cupang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabina Putri. Nama saya Siti Nurija Oktaviana. Nama saya Intan Dina Putri. Dan nama saya Markesma Marsoka. Pertama, Alasan mengapa kita memilih ikan cupang yaitu Karena ikan cupang mudah didapat, dan harganya terjangkau. dia sanggup hidup di tempat atau lingkungan yang minim air dan minim oksigen, dan juga bisa dipelihara di dalam toples tanpa adanya aerator. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Permisi Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya seputar tentang ikan cupang nggak Kak? Boleh, silakan. Jenis-jenis ikan cupang itu apa aja ya Kak? Ya, jadi kalau untuk jenis cupang itu sebenarnya banyak. Cuma kalau di perkecil itu jenis cupang itu ada dua, ada cupang gas sama ada cupang hias. Nah kalau gas itu lebih ke cupang A2. Nah kalau di sini kebetulan nggak ada contohnya. Nah kalau di sini tuh lebih ke cupang hias. Dan jenisnya itu di sini pertama. Nah, di sini pertama ini ada jenis Nemo leopard. Dan ini untuk jenis male-nya atau kelaminnya male. Nah, dia siripnya lebih lebar, warnanya juga dia lebih banyak juga, lebih pekat maksudnya. Nah, lalu geser ke sini. Ini sama, masih satu jenis, cuman ini dia female-nya atau betinanya. Yang tadi kan jantannya. Dan untuk siripnya juga di sini bisa dilihat untuk ciri-cirinya dia lebih pendek. Dan warnanya juga dia nggak begitu pekat. Sama di badannya ada putih-putih deket bawah kepalanya itu telurnya. Itu ciri-cirinya yang paling bisa kita lihat sih kalau untuk ngebedain di female sama male buat cupang. Di sini kalau ini lebih mirip ke bagan juga sih, tapi ini bukan bagan, ini cupang hias. Awalnya ini masih satu jalur, satu gen sama cupang avatar, cuma dia gagal. Jadi cupang tuh kalau gagal tuh kalau nggak ke selo dia bakal ke base girl kayak gini contohnya. Nah, terus sampingnya lagi ini ada black samurai jenisnya. Nah, dia warnanya cuman dua, putih sama hitam. Dan untuk harganya juga lumayan kayak gini. Nah ini untuk male-nya atau jantannya. Terus Kak, kalau untuk harga jualnya gimana ya? Kalau untuk harga jualnya di sini macam-macam, itu mulai ada yang paling murah sampai mahal. Nah, tapi biasanya kalau yang paling murah itu lebih ke cupang-cupang aduan atau bagan. Itu biasanya anak-anak kecil di sekolah gitu suka beli ribuan, bahkan 10 ribuan, itu biasanya yang paling murah. Nah, tapi biasanya kalau cupang-cupang yang mahal itu lebih ke cupang-cupang hias yang banyak sekarang orang-orang pelihara gitu ya. Nah ya contohnya yang di depan sini. Nah contohnya yang ini kan ini Nemo leopard ya. Kalau untuk Nemo leopard ini itu bisa kalau di pasaran ya, harga pasaran itu bisa sampai 80 sampai 100 ribu untuk satu ekornya. Tapi kalau untuk perpasang itu bisa lebih. Dan di sini kita ambil contoh yang ini lagi nih, ini black samurai ya. Nah, kalau untuk black samurai sendiri ini bisa 100 ribu ke atas harga jualnya, bahkan bisa sampai ada yang jutaan. Itu tergantung kualitas, tergantung dia sering ikut kontes atau enggak. Biasanya kalau cupang-cupang yang mahal itu biasanya cupang-cupang yang sering ikut kontes kayak gitu. Jadi dia udah punya, ibarat kata udah punya penghargaan gitu, jati dirinya. Dan untuk target pasar dari penjualan ikan cupang itu gimana ya Kak?
Kalau untuk target pasar saya itu biasanya saya itu ngejualin di lewat online ya, contohnya lewat WhatsApp itu bisa, terus lewat Facebook juga bisa, atau kalau emang kitanya bisa atau rajin itu bisa lewat YouTube juga. Biasanya kan orang-orang bikin video konten gitu kan. Nah terus biasanya sistemnya itu kebanyakan kalau penjual cupang itu sistemnya itu lelang, biasanya live di Instagram kayak gitu, dan begitu nanti si penjualnya tuh ngasih harga, nah nanti harga paling tinggi tuh dia dapat kayak gitu-gitu. Dan untuk harga jualnya juga tinggi-tinggi, besar-besar gitu, dan kita juga harus punya ikan yang berkualitas juga biar si pelanggan ini atau yang mau beli ini suka kayak gitu. Dan biasanya kalau untuk penjualan cupang itu kalau enggak dia biasanya ada per ekor, per pasang, atau enggak dia belinya banyakan, atau enggak bisa disebutnya itu partaian, jadi beli banyak borongan. Tapi kebanyakan sih lebih ke satuan atau enggak pasangan. Kalau yang beli partaian itu biasanya ikan-ikan yang mungkin dijual untuk anak-anak sekolah kayak gitu, atau yang harga-harga yang di bawah murah. Kalau untuk harga-harga yang tinggi biasanya mereka jual buat pasangan atau enggak satuan. Bagaimana cara perkembangbiakan ikan cupangnya, Kak? Jadi untuk cara perkembangbiakannya itu ada gampangnya ada susahnya juga. Nah, di sini kita perlu siapin media baskom, terus habis itu botol kaca atau botol toples kayak gini nggak apa-apa, daun ketapang, terus plastik, sama solasi, sama garam ikan juga, ya kan. Nah, terus cara-caranya tuh kalian siapin media baskom, itu kalian isi airnya harus diendapin ya. Habis itu masukin garam ikan sama si ketapangnya. Setelah itu di pinggir baskomnya itu kalian tempelin plastik. Nah gunanya plastik tuh buat media si buih-buih cupang jantannya buat naruh nanti telurnya kayak gitu. Nah terus gunanya ketapang sama garam ikan itu buat apa? Itu buat, kalau garam ikan sendiri itu buat biar si ikannya nggak gampang kena penyakit. Nah kalau ketapang itu biar pH airnya nggak naik turun, jadi ikannya nggak gampang stres. Setelah itu masukin jantannya, habis itu biarin adaptasi sekitar 5 menit. Habis itu kalian masukin penghalangnya atau sekatnya, itu bisa pakai botol, bisa pakai botol kaca atau enggak toples kayak gini. Nah itu buat si tempat betinanya, jadi nggak boleh pada saat awal masuk langsung disatuin, harus dipisah dulu. Nah itu dia harus kenalan dulu, ibarat kata harus dijodohin dulu sehari. Setelah itu kalian tutup, ya kan. Udah dijodohin sehari, ditutup, buka. Kalau di kertasnya di plastiknya itu ada buih-buihnya, itu tandanya si cowoknya udah siap buat kawin, ya kan. Baru kalian si ceweknya ini kalian lepas gitu, kalian satuin, terus tutup lagi. Tapi jangan lupa kasih makan juga ya. Tutup sehari, tutup sehari. Nanti besoknya bakal di buih-buihnya itu bakal ada putih-putih telur. Pasti bisa kok ngebedain putih, di mana putih buih, mana putih yang telur tuh pasti bisa ngebedain. Karena kalau putih telur tuh lebih putihnya tuh lebih benar-benar pekat gitu. Udah itu ambil si betinanya, karena kalau nggak diambil bisa makan buihnya. Terus biarin jantannya, jangan diambil, buat ngejagain telurnya sampai dia netes. Itu 3 atau 4 hari dari dia nelur tuh udah netes kok. Setelah udah netes gitu, kalau udah burayaknya umur 4 atau bahkan seminggu ya, itu jantannya bisa diangkat. Nah terus jangan sampai si telurnya itu atau burayaknya, maksudnya burayaknya kayak yang udah lahir itu jangan didiemin di baskom itu aja, tapi dipindahin ke media yang lebih besar, bisa itu kolam atau enggak ember kayak gini, dengan ember kayak gini. Ini yang udah jadi tuh anakannya di situ ada, atau enggak ini apa bu kayak gitu. Udah di situ kalian sering-sering kasih makan aja, kasih makan itu artemia atau enggak buaya. Nah kalau putih-putih itu biasanya namanya tuh white spot atau enggak jamur, ya kan. Nah itu biasanya kalau saya pribadi itu ngatasin itu sebenarnya gampang. Kita siapin tempat, ya kan,
ya boleh baskom atau enggak, boleh pokoknya tempat yang enggak terlalu besar gitu ya. Nah terus masukin air juga, sama air juga harus diendapin, nggak boleh pakai air pam atau apa. Nah setelah itu kalian tinggal tambahin aja garam ikan, terus kita tambahin daun ketapang yang banyak juga nggak apa-apa, soalnya itu bagus. Sama ditambahin ini bleach it, atau enggak kalau orang banyak itu obat biru ya kan. Nah ini 2 atau 3 tetes atau 4 tetes lah ya, biar si airnya lebih biru gitu. Nah itu bagus buat ikan cupang, biar dia si white spotnya ini cepat hilang gitu. Sama juga buat kuncup, itu bisa pakai itu. Dan untuk untung rugi budidaya ikan cupang itu seperti apa ya? Untung ruginya itu kita ngomongin untungnya dulu ya. Kalau untungnya itu ya kita bisa dapetin penghasilan ya yang begitu besar, karena sekarang kan lagi banyak banget nih yang suka sama cupang, jadi otomatis harga pasar pun itu lumayan gitu, dan banyak juga peminatnya, jadi banyak juga yang beli, banyak juga yang mau pelihara, untungnya di situ, jadi banyak yang minat lah gitu. Nah untuk ruginya sendiri itu kita biasanya di kendala itu biasanya mati contohnya. Nah terus selain mati juga, kalau cupang tuh biasanya ada yang namanya gagal mutasi ya kan, alias ada yang selo tuh biasanya badannya putih semua dan itu nggak bisa kita jual. Nah terus juga bisa jadi basgal abadi, dia warnanya itu kalau selo kan putih, kalau basgal tuh dia ada warna tapi dia warnanya cuma paling hijau atau enggak kemerah gitu, yang harusnya warnanya tuh bisa bermacam-macam, bisa ada yang warna hitam, oranye, ada muncul warna lah intinya kan kalau udah dimutasi itu. Tapi kalau si basgal ini enggak, dia warnanya enggak jauh dari hijau sama merah. Itu yang biasanya bikin kita rugi gitu. Karena pasti setiap kita nge-breed itu atau ngawinin ikan cupang tuh pasti ada aja yang selo atau enggak basgal. Nah tantangan sebagai penjual ikan cupang tuh di situ, biar supaya enggak banyak hasil yang jadi selo atau basgal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.